King Movie. Time to support Black Ember. Time. It sounds like doomsday. What would count down to nothing? Stations, everybody! Generator's broke. Drive. I have to find a way out of here. Can't be fixed. Without it, we won't survive. Maybe there's a way. Exit. Eyes peeled. Look around every corner. Way out of Ember. Dangerous. You never know where you might find a clue. There's a way out. I have proof. Show me. Stand united against the darkness. If you have proof, you have to pursue it. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul City of Ember tahun 2018. Film ini menceritakan tentang keadaan suatu kota yang terisolasi dari dunia luar. Mereka menggunakan generator sebagai sumber daya untuk menerangi jutaan lampu yang ada di kota tersebut. Tapi setelah 200 tahun, generator mulai melemah dan mengancam seluruh orang yang hidup di kota tersebut. Menceritakan tentang sebuah kota yang bernama Ember. Kota tersebut terletak di bawah tanah. Kota Ember diciptakan dan didesain oleh para arsitek, ilmuwan, dan profesor untuk melindungi generasi penerus ketika dunia menuju kehancuran. Melihat tanda-tanda kehancuran dunia, maka orang ini mendirikan kota di bawah tanah dengan modal sebuah generator yang sangat besar. Para pendiri kota Ember tersebut menyimpan sebuah instruksi jalan keluar dari kota Ember dan sebuah kartu di dalam kotak. Kemudian kotak tersebut akan diberikan kepada wali kota yang menjabat di kota Ember. Kotak tersebut disetting dengan pengaman tingkat tinggi sehingga hanya bisa dibuka selama 200 tahun. Dalam jangka 200 tahun, bumi diharapkan sudah kembali aman dan layak untuk dihuni kembali oleh manusia. Mereka tidak bisa memastikan bahwa dalam jangka 200 tahun bumi telah siap dihuni kembali. Itu hanyalah sebuah prediksi atau harapan bagi para pendiri kota Ember saja. Dari tahun ke tahun, kotak tersebut terus berpindah tangan dari wali kota satu ke wali kota berikutnya. Semakin lama waktu berlalu, hingga tahun-tahun berikutnya kotak tersebut terlupakan. Dunia pun semakin lama semakin hancur dan perlahan kotak tersebut terbuka. Diawali dengan seorang remaja bernama Dun yang memiliki kepedulian tinggi pada kota Ember dengan berkeinginan keras untuk memperbaiki generator yang rusak. Pada saat itu adalah hari di mana penugasan berlangsung. Para generasi yang baru akan diberikan tugas saat usia mereka sudah cukup dan diharapkan dapat saling bekerja sama untuk mempertahankan kota Ember. Diperlihatkan seorang gadis bernama Lina yang sedang berlari terburu-buru. Ia terlambat menuju sekolah, di mana tempat tersebut dipakai untuk sumpah penugasan. Setiap anak yang mengikuti penugasan diwajibkan untuk memilih kertas yang telah disiapkan. Di dalam kertas tersebut berisikan pekerjaan atau tugas yang harus mereka jalani. Lina mendapat pekerjaan sebagai petugas pipa, sedangkan Dun bertugas sebagai pembawa pesan. Mereka berdua mendapat tugas yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, sehingga mereka pun memutuskan untuk bertukar pekerjaan. Lina dan Dun sekarang sangat senang dengan tugas mereka masing-masing. Dun kemudian menyampaikan pekerjaan barunya kepada ayahnya. Lalu ayahnya Dun memberikan hadiah berupa kunci serbaguna yang dapat Dun gunakan saat bekerja nanti. Hari pertama bekerja pun dimulai. Lina dan Dun menuju tempat bekerjanya masing-masing dengan penuh semangat. Lina pun menuju rumah kaca dan menyampaikan pesan kepada orang pertamanya yang bernama Clary. Pada saat Lina menyampaikan pesan, tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari luar. Lalu kemudian mereka pun menghampirinya. Ternyata orang tersebut berusaha kabur dari kota Ember dengan menyusuri sungai, lalu ia diserang oleh binatang dalam kegelapan. Karena apa yang dilakukannya telah melanggar hukum, akhirnya ia pun ditangkap oleh petugas dan dimasukkan ke dalam penjara. Lina menemukan sesuatu yang terjatuh dari pria yang tertangkap sebelumnya, lalu ia pun membawanya. Beralih kepada Dun. Ia mendapat pembimbing bernama Sul yang sudah bekerja di bagian pipa selama 20 tahun. Sul menjelaskan alat-alat apa saja yang ada di dalam sana, hingga akhirnya Sul pun tertidur.
Pada saat Seoul tertidur, Dun menemukan sebuah pintu menuju tempat generator. Karena ia tidak dapat membuka pintu tersebut, akhirnya Dun mengambil sebuah kertas yang berisi peta dari saku baju milik Seoul. Dalam peta tersebut ditunjukkan bahwa ada jalan lain menuju generator, dan Dun pun mengikuti instruksi dari peta tersebut. Namun ternyata ia malah masuk ke ruangan penyimpanan, di mana ruang penyimpanan itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Hingga akhirnya Dun pun diusir paksa oleh orang yang bekerja di ruangan penyimpanan tersebut. Seluruh lampu kota Ember mulai berkedip dan padam, lalu kota pun menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, Lina bertemu dengan Dun, kemudian menceritakan apa yang terjadi pada pria yang ditangkap sebelumnya. Dan karena hal itu mereka pun mulai berpikir bahwa ada jalan keluar dari kota Ember. Lina pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Lina sendiri tinggal bersama nenek dan adiknya yang bernama Poppy. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan neneknya dan bingung dengan apa yang sedang dilakukannya. Ternyata neneknya Lina sedang mencari sesuatu yang penting, dan secara tidak sengaja Lina menemukan sebuah kotak yang sedang dicari oleh neneknya itu. Lina penasaran dengan kotak tersebut, namun neneknya tidak ingat apapun tentang kotak itu. Dan akhirnya Lina pun berinisiatif untuk mencari tahu tentang kotak tersebut. Sedangkan Dun yang berada di tempat kerjanya dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Mesin yang berada di ruang generator ternyata mengalami kebakaran. Lina pun melanjutkan perjalanannya. Kali ini ia ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada wali kota. Lina kemudian menuju ke aula untuk menyampaikan pesan tersebut. Pada saat Lina berjalan menuju ke ruangan wali kota, ia diperlihatkan dengan lukisan wali kota Ember dari awal hingga saat ini. Dan ternyata Lina merupakan keturunan dari ketujuh wali kota yang pernah menjabat di kota Ember. Maka dari itu tidak heran jika kotak misterius yang ada di scene awal sekarang telah ditemukan di rumah Lina. Lina pun menemui wali kota tersebut lalu menyampaikan pesan yang sangat rahasia, dan isi dari pesan itu adalah kapalnya telah siap. Nenek Lina sudah mempunyai penyakit dari sejak lama, hingga akhirnya neneknya pun meninggal sebelum ia sempat menjelaskan apa keistimewaan dari kotak itu. Lina pun berjanji bahwa ia akan mencari tahu tentang kotak tersebut. Lina menemui Dun dan menunjukkan kertas yang telah ia gabungkan tadi, dan ternyata Dun teringat akan satu hal. Ia pun kemudian mengajak Lina untuk menunjukkannya. Dun mengajak Lina ke ruangan penyimpanan untuk membuka buku sejarah yang hanya dapat dibuka oleh wali kota saja. Mereka pun menemukan tulisan yang sama antara kertas yang ada di dalam kotak dengan buku tersebut. Pada saat akan membacanya, tiba-tiba ada penjaga yang memeriksa ruangan tersebut dan mereka pun segera melarikan diri. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan yang terkunci di ruang pipa. Namun aksi mereka kembali gagal karena ada orang yang sedang dikejar oleh binatang besar. Saat menyusuri ruangan pipa, mereka bertemu dengan binatang tadi, dan binatang itu pun langsung mengejar mereka. Beruntungnya mereka berhasil kabur dari kejaran binatang tersebut. Tanpa sengaja Lina melihat sebuah tulisan pada helm Dun. Tulisan itu adalah My Plate. Dan ternyata My Plate sendiri adalah nama dari ayahnya Lina, yang otomatis helm tersebut adalah milik ayahnya. Dari informasi yang didapatkan oleh Dun, ayahnya Lina telah meninggal karena tenggelam. Kemudian Lina menghampiri Clary atau sahabat dari orang tua Lina yang bekerja di rumah kaca dan bertanya tentang ayahnya. Clary pun menjelaskan mengapa ayah Lina bisa tenggelam. Ternyata dulu ayahnya adalah seorang pekerja pipa yang pernah mencoba melarikan diri dengan cara menyusuri sungai. Namun sayang sekali usahanya itu gagal dan ia pun tewas. Lina pun akhirnya memutuskan untuk memberitahu tentang kotak tersebut kepada wali kota. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan temannya yang terjatuh dan Lina pun menghampirinya. Ternyata temannya tersebut membawa banyak sekali makanan kaleng dan Lina pun curiga karena kota Ember tidak pernah memproduksi makanan kaleng sama sekali. Lalu temannya berkata bahwa ia mendapat semua itu dari pacarnya yang bekerja di ruang penyimpanan. Lina pun menghampiri Dun untuk memberitahunya, dan untuk kedua kalinya Lina dan Dun mencoba untuk membuka ruang penyimpanan. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membuka pintunya. Di sana mereka dikejutkan dengan banyak sekali makanan dan minuman kaleng di ruang penyimpanan, di saat warga kota banyak yang merasa kelaparan dan kehabisan stok makanan. Ternyata di dalam ruang tersebut terdapat wali kota yang sedang tertidur di kursinya sambil memegang sebuah makanan kaleng.
Mereka pun menyadari bahwa ternyata wali kota sudah membohongi seluruh warganya. Kemudian Dun mendengar suara ayahnya di mesin komunikasi milik ayah Lina. Dan ternyata ayahnya Dun juga pernah mencoba keluar dari kota Ember. Dun pun semakin dibuat yakin bahwa ada jalan keluar dari kota kegelapan tersebut. Lina pun pergi ke aula untuk menemui wali kota. Namun ternyata wali kota memaksa Lina untuk memberikan kotak tersebut kepadanya. Pada saat Lina akan ditangkap, tiba-tiba lampu berkedip lalu padam. Dan tentu saja itu adalah kesempatan bagi Lina untuk melarikan diri. Pada saat Lina akan melompat keluar, ia merebut kartu dari saku wali kota karena kartu tersebut mirip dengan kartu yang ada di dalam kotak miliknya. Dan akibat dari peristiwa tersebut, Lina dan Dun pun akhirnya menjadi incaran wali kota. Segala upaya mereka lakukan untuk kabur dari kejaran anak buah wali kota. Akhirnya mereka berdua pun bertemu di rumah kaca. Mereka berusaha mencari jalan keluar dari sana. Kemudian Lina menunjukkan sebuah alat yang ternyata alat tersebut pernah digunakan ayahnya untuk keluar dari kota Ember. Alat tersebut berfungsi untuk merobohkan dinding. Akhirnya mereka pun berhasil menembus dinding dan sampailah di tempat persembunyian. Lina menunjukkan kartu yang ia ambil dari wali kota sebelumnya, dan ternyata kartu tersebut menunjukkan sesuatu berlambang generator. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke ruang generator dan membawa Poppy bersama dengan mereka. Sesampainya di sana, Dun mencoba membuka pintu menuju generator, namun tidak berhasil. Kemudian Lina menyadari bahwa kertas yang ada di kotak memiliki kemiripan dengan lantai bawah. Lalu Lina memberitahu Dun bahwa ada pintu di balik loker penyimpanan, dan benar saja. Mereka pun mengikuti instruksi-instruksi yang ada dalam kertas. Loker yang dibentuk menyerupai sebuah perahu yang berjalan mengikuti jalurnya hingga sampai ke ruang generator. Untuk dapat melewati kincir, mereka harus mengikuti instruksi. Di sana tertulis mereka harus masuk ke dalam ruangan nomor 1 yang merupakan ruangan darurat. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke ruangan tersebut. Mereka harus mengikuti satu persatu tahapan untuk dapat menjalankan kincir pertama. Namun ketika sedang menyeting kincir yang kedua, sayangnya mereka tidak berhasil karena kincir tersebut macet dan alarm darurat pun berbunyi. Sul yang sedang tertidur pulas pun akhirnya terbangun dan langsung menghampiri kincir yang macet untuk memperbaikinya. Dun yang merasa panik langsung menghampiri Sul dan membantunya. Ternyata alat yang Sul gunakan tidak berfungsi sama sekali. Lalu Dun memberikan sebuah kunci serbaguna yang ia dapat dari ayahnya, dan ternyata berhasil. Kincir kembali bergerak. Warga dan wali kota yang sedang mengadakan perkumpulan merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pada saat wali kota hendak melarikan diri, ia terpeleset dan lukisan wajahnya yang masih basah mengenai tepat di hadapan mukanya. Sul kemudian menyuruh Dun agar segera pergi dan membiarkan dirinya untuk mengendalikan kincir. Akhirnya Dun, Lina, dan Poppy pun pergi menggunakan perahu menyusuri sungai dalam kegelapan. Sementara di posisi wali kota Ember, ia sedang berlari tergesa-gesa karena takut kebohongannya diketahui oleh warga Ember. Ia pun pergi ke tempat persembunyiannya, yaitu ruang penyimpanan. Dan ternyata di ruang penyimpanan sudah ada binatang besar yang sudah siap untuk memangsanya. Akhirnya setelah berhasil menyusuri sungai dalam kegelapan, mereka menemukan jembatan, di mana jembatan tersebut adalah jalan menuju ke permukaan bumi. Sesampainya di luar atau di permukaan bumi, Lina sangat kecewa karena yang ia temui hanyalah kegelapan. Tidak ada yang berbeda dengan di kota Ember saat generator padam. Dengan perasaan kecewa, Lina dan Dun serta Poppy pun akhirnya tertidur. Namun tak lama kemudian mereka terbangun oleh cahaya matahari yang begitu indah terbit di balik bukit. Melihat hal itu, mereka sangat bahagia dan kembali memiliki harapan. Lina pun kemudian berusaha untuk memberitahu warga kota Ember tentang dunia luar dan cara untuk keluar dari sana. Dengan mengikatkan kertas instruksi jalan keluar pada sebuah batu, lalu melemparkannya ke dalam lubang yang nampak jelas keberadaan dari kota Ember. Dan ternyata pesan tersebut jatuh ke tangan yang tepat, yaitu ayahnya Dun. In the air and the light,